warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 kelas ST 10.1 akan melakukan percobaan korosi. Sebelum masuk ke percobaan korosi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Zatin Humairah dengan NIM C2401241056. Nama saya Muhammad Iqsal Farhan dengan NIM C540124136. Nama saya Asmarusda Rahmani dengan NIM D2401241086. Selamat menyaksikan. Pertama, kita membutuhkan 4 buah gelas plastik yang berisikan larutan sesuai dengan zat yang tertera pada label. Larutan pertama ada air, larutan kedua ada larutan garam, yang ketiga ada minyak, dan yang keempat ada cuka. Kemudian, masukkan 4 buah paku kepada masing-masing gelas yang terdapat larutan. Yang terakhir, kita membutuhkan 4 buah karet dan 4 buah plastik yang berfungsi sebagai penutup wadah. Setelah semua gelas sudah tertutup rapat, maka langkah selanjutnya kita melakukan pengamatan yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari. Setelah 5 hari, terlihat bahwa terjadinya perubahan warna pada larutan di dalam 3 gelas, yaitu air, cuka, dan juga larutan garam. Hal ini menandakan bahwa terjadinya korosi pada paku di dalam 3 larutan tersebut. Terlihat paku yang di dalam air, larutan garam, dan juga cuka mengalami korosi yang ditandai dengan terjadinya karat. Sedangkan paku yang di dalam minyak tidak mengalami korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah proses rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Benda logam seperti besi dapat mengalami korosi jika bersentuhan dengan air dan asam, serta mengalami perubahan suhu yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Proses korosi membentuk oksidasi besi yang dikenal sebagai karat. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah proses oksidasi logam pada besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Adapun upaya untuk menghambat terjadinya korosi, yang pertama dengan mengontrol wadah atau tempat agar tidak lembab dan tidak banyak mengandung oksigen. Kedua, mencegah agar logam besi tidak berkontak langsung dengan oksigen di udara dan air. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pengecatan, melapisi dengan minyak, atau dilapisi dengan plastik. Seperti dalam praktikum yang telah kami lakukan, yaitu ketika paku besi direndam ke dalam minyak, dia tidak mengalami korosi. Hal ini membuktikan bahwa lapisan minyak dapat menghambat terjadinya korosi. Adapun beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk menghambat terjadinya korosi, misalnya seperti galvanisasi, electroplating, dan perlindungan katodik. Dalam praktikum korosi ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama itu ada air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara itu juga memicu korosi karena semakin lembab udara, besi akan cepat berkarat karena air membantu proses dalam oksidasi. Yang kedua itu ada elektrolit atau yang dalam praktikum kita ada larutan garam. Nah, jadi larutan garam itu mempercepat korosi karena dia dapat menghantarkan listrik. Nah, yang ketiga itu ada perubahan suhu. Nah, pergantian suhu yang ekstrim ini juga bisa menyebabkan korosi karena terdapat kondensasi air pada permukaan besi. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum korosi ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa korosi adalah proses berkaratnya logam seperti paku. Karena
terjadi adanya udara dan zat tertentu seperti garam atau asam. Nah, dari percobaan yang kami lakukan, terlihat bahwa paku yang direndam oleh air, larutan garam, dan cuka mengalami karat. Sementara itu, paku yang berada di larutan minyak dan di tempat kering tidak berkarat. Nah, artinya air, oksigen, dan zat seperti garam dan asam mempercepat terjadinya korosi. Untuk mencegahnya, kita bisa melapisinya dengan minyak, cat, dan plastik, atau menggunakan cara lain seperti electroplating. Jadi kesimpulannya, kita harus mencegah logam bersentuhan langsung dengan air dan udara agar tidak cepat rusak.